semuanya, kembali lagi dengan saya Gisela Shalomita Debetru dalam video pembelajaran saya dengan NPM 022723111212. Nah teman-teman, pada video kali ini masih seputaran dengan mata kuliah metode penelitian. Dan untuk pembahasan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penelitian dengan menggunakan metode etnometodologi. Untuk itu, bagi teman-teman yang penasaran mengenai etnometodologi, langsung saja simak videonya. Etnometodologi adalah sebuah pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana orang-orang menciptakan dan menjaga ketertiban sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah metode penelitian yang meneliti bagaimana orang-orang menggunakan metode-metode akal sehat dan pengetahuan yang tidak terucapkan untuk memahami dan menavigasi dunia sosial mereka. Salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti ialah etnometodologi. Berakar dari keilmuan fenomenologi, etnometodologi ini sangat penting dalam studi-studi sosiologi. Sayangnya tidak sedikit orang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa etnometodologi adalah sebuah metode mengumpulkan data karena ada istilah metodologi di dalamnya. Ada juga yang mengartikan etnometodologi sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik suatu suku primitif tertentu karena ada kata etno di dalamnya. Ini semua adalah salah kaprah yang perlu diluruskan. Etnometodologi merujuk pada materi pokok yang diteliti. Etnometodologi berasal dari tiga kata Yunani, yaitu ethos, metodas, dan logos. Ethos artinya orang, metodas artinya metode, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk menciptakan dan memahami kehidupan mereka setiap hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Jika etnometodologi berfokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat, dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruktif individu-individu di dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Dibandingkan dengan studi-studi lainnya dalam penelitian kualitatif, etnometodologi relatif baru. Harold Garfinkel pada tahun 1967 adalah orang pertama kali yang memperkenalkan istilah etnometodologi ketika dia mempelajari arsip silang budaya di Yale dan menemukan istilah-istilah seperti etnobotani, etnopsikologi, dan etnofisik. Saat itu, Garfinkel mempelajari kegiatan juri. Menurutnya, cara juri membuat dan mempertimbangkan keputusannya membentuk etnometodologi, di mana etno memahami pengetahuan akal sehat masyarakatnya. Diyakini menurut Garfinkel, di balik tindakan mereka ada teori asumsi atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu. Cara pandang etnometodologi Garfinkel tidak lepas dari tokoh-tokoh seperti Talcott, Parsons, dan Edmund Husserl, dan Alfred. Seperti pendekatan-pendekatan lainnya dalam penelitian kualitatif, studi etnometodologi memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktik kehidupan sehari-hari warga masyarakat melalui observasi secara langsung mengenai percakapan mereka atau bisa direkam melalui video. Karena lebih bertumpu pada percakapan sehari-hari atau cerita individu, maka etnometodologi sangat berpengaruh besar pada kelahiran metode analisis percakapan.
Asumsinya adalah percakapan atau cerita merupakan cara orang mengkonstruksi realitas, menggunakan bahasa sebagai bahan utama kajian yang diperoleh dari ucapan keseharian dalam interaksi individu. Etnometodologi menghindari pemaknaan bahasa dari aspek gramatika, tetapi lebih pada inti komunikasi mereka. Berikut teknis analisis dalam etnometodologi. Yang pertama, pemahaman partisipatif. Peneliti mengamati langsung transaksi sosial dalam setting alami seperti kelas, rumah sakit, dan ruang kerja. Yang berikut fokus pada rincian interaksi mikro seperti bahasa tubuh, cara bicara, cara menyapa, dan ekspresi wajah. Contoh, mereka berinteraksi antara dokter dan pasien untuk melihat bagaimana keduanya memahami peran masing-masing. Dan yang berikut, analisis percakapan, menganalisis struktur percakapan sehari-hari seperti nada, intonasi, tawa, atau interupsi, dan digunakan untuk mengungkapkan bagaimana orang menjaga keteraturan dalam berkomunikasi. Contohnya, menganalisis bagaimana orang meminta maaf atau mengoreksi informasi dalam obrolan santai. Eksperimen gangguan. Nah, teknik yang dikenalkan oleh Harold Garfinkel ialah penelitian yang sengaja melanggar norma sosial untuk melihat reaksi orang lain dan mengungkapkan aturan-aturan tak tertulis dalam interaksi. Contohnya, menjawab apa kabar dengan penjelasan medis lengkap, lalu mengamati reaksi kebingungan orang lain. Yang berikut, dokumentasi kegiatan rutin. Cara ini menganalisis dokumen, catatan, atau aturan tertulis dan melihat bagaimana orang memaknainya dalam praktik. Fokus pada bagaimana dokumen digunakan, bukan hanya isinya. Contoh, melihat bagaimana mahasiswa benar-benar memahami dan menggunakan silabus kuliah. Yang berikut, menganalisis bahasa, memahami bahwa makna suatu ucapan tergantung pada konteksnya. Peneliti menelusuri bagaimana makna berubah tergantung pada siapa yang berbicara, dan di mana dan dalam kondisi apa. Contoh, kalimat "saya siap" bisa berarti berbeda tergantung pada situasi. Nah, yang berikut, reflektivitas. Peneliti menyadari bahwa analisis mereka sendiri adalah bagian dari proses sosial. Jadi peneliti juga memperhatikan bagaimana orang menjelaskan tindakan sendiri secara efektif. Contohnya, meneliti cara orang menjelaskan mengapa mereka melakukan sesuatu dan menyadari bahwa penjelasan itu juga membentuk makna dan tindakan mereka. Ada beberapa kelebihan dari penelitian dengan pendekatan etnometodologi. Yang pertama, membuka wawasan terhadap realitas sehari-hari, melihat bagaimana proses tersembunyi dalam interaksi sosial yang biasanya dianggap biasa atau tidak disadari, membantu memahami bagaimana keteraturan sosial dibentuk dari bawah oleh individu. Yang berikut, kaya akan data dan kontekstual, menghasilkan data kualitatif yang mendalam dan penuh dengan nuansa, cocok untuk memahami makna subjektif yang tidak bisa diungkap lewat angka atau survei. Yang berikut, fleksibel dan naturalistik, tidak mengharuskan desain penelitian yang kaku, bisa menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan dilakukan dalam setting alami, tidak perlu di laboratorium atau eksperimen buatan. Yang berikut, inovatif dan dalam teknik analisis, jadi menggunakan metode unik seperti eksperimen, gangguan, dan analisis percakapan untuk memahami norma sosial yang ada. Yang berikut, relevan di era sosial digital, sangat cocok untuk menganalisis interaksi sosial di media sosial seperti chat, forum online, dan ruang virtual lainnya. Kelemahan dari etnometodologi ialah
Yang pertama, sulit digeneralisasi karena fokus sangat konseptual dan mikro. Hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas dan kurang memberikan solusi praktis, jadi lebih bersifat deskriptif daripada perspektif, sehingga sering dianggap kurang berguna dalam menyusun kebijakan sosial. Yang ketiga, subjektif peneliti tinggi. Jadi penafsiran sangat bergantung pada perspektif penelitian, sehingga potensi bias sangat besar jika tidak hati-hati. Yang berikut sulit dipahami dan dijelaskan secara akademik. Bahasa dan konsep etnometeorologi sering abstrak dan kompleks, bahkan untuk mahasiswa sosiologi sendiri. Yang berikut kurang memperhatikan struktur sosial makro. Kritik umum dari teori kritis dan strukturalis, menghasilkan isu kekuasaan, kelas, gender, dan struktur sosial besar lainnya. Keunikan etnometodologi ini dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif ialah penelitian ini meninggalkan dulu asumsi-asumsi teori, proporsi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lainnya ialah penelitian melihat fenomena dengan sudah berbekal asumsi-asumsi atau bahkan teori yang dianggap dapat membelenggu kebebasan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Dengan keleluasan, peneliti dapat memaknai realitas dengan jernih karena tanpa intervensi dan teoritik sebelumnya. Peneliti etnometodologi lebih mengutamakan pertanyaan bagaimana daripada mengapa untuk menggali makna yang dibandingkan dalam realita yang diteliti. Keunikan lain etnometodologi dibanding dengan studi-studi lainnya ialah walau menggunakan percakapan keseharian atau cerita individu sebagai data utama, etnometodologi ini menghindari wawancara. Mengapa etnometodologi menghindari interview atau wawancara walaupun diakui memiliki kelebihan untuk mengungkapkan informasi atas isi hati orang secara mendalam? Interview memiliki kelemahan. Misalnya, interview memerlukan waktu lama, informasi bisa berbohong, informasi yang dianggap bisa melebar kemana-mana yang sebenarnya tidak diperlukan, dan itu bisa membingungkan peneliti. Selain itu, yang lebih penting lagi ialah hasil interview belum tentu mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Perlu dipahami bahwa apa yang dikatakan seseorang belum tentu sama dengan apa yang dia mau. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu itu, etnometodologi lebih mengutamakan data dari observasi langsung pada kegiatan individu-individu yang diteliti. Sebagai sebuah varian dalam penelitian kualitatif, etnometodologi tentu memiliki kelemahan, misalnya tidak tepat digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkup yang luas. Untuk meneliti sikap dalam lingkup luas lebih tepat menggunakan survei, tetapi etnometodologi sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap individu-individu dalam organisasi atau institusi. Misalnya, untuk memahami cara orang melaksanakan tugas kantor, sekolah, atau perusahaan dalam proses yang terjadi di dalamnya. Dengan berpedoman pada struktur atau aturan resmi yang berlaku, peneliti dapat melihat bagaimana para karyawan atau staf menjalankan aturan formal yang tidak hanya untuk dijalankan sebagai pedoman aktivitas sehari-hari, tetapi juga bagaimana aturan itu digunakan untuk mencapai tujuan lembaga atau sebaliknya. Berdasarkan data berupa percakapan sehari-hari, para karyawan akan dapat mengetahui bagaimana mereka menciptakan dan memahami aktivitas mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu lembaga.
Contoh penelitian atau studi kasus meneliti mengenai interaksi sosial dalam menyusun laporan keuangan daerah dengan menggunakan perspektif etnometodologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana interaksi sosial terbentuk dan berlangsung di antara para pegawai dalam proses menyusun laporan keuangan daerah atau LKD. Dengan menggunakan pendekatan etnometodologi, fokus penelitian diarahkan pada praktik sehari-hari, komunikasi, dan pemaknaan yang dilakukan oleh para staf keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Melalui observasi langsung atau wawancara mendalam, peneliti ini akan mengungkap bagaimana anggota menyusun laporan bukan hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga melalui diskusi informal, negosiasi, serta kebiasaan kerja yang sudah mengakar. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak bersifat mekanis, melainkan syarat dengan dinamika sosial yang membentuk praktik akuntansi sektor publik secara nyata. Nah, kesimpulannya, etnometodologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap bagaimana individu menciptakan makna dan menjaga ketertiban sosial melalui praktik sehari-hari mereka. Berbeda dengan pendekatan lain yang cenderung mengandalkan teori atau asumsi awal, etnometodologi ini justru berangkat dari realitas sosial sebagaimana adanya, tanpa campur tangan kerangka teori yang membatasi. Nah, dalam konteks penyusunan laporan keuangan daerah atau LKD, pendekatan etnometodologi memungkinkan peneliti untuk menangkap proses sosial yang terjadi di balik praktik akuntansi formal. Penyusunan laporan keuangan daerah bukan sekedar implementasi aturan teknis, melainkan proses interaksi sosial yang syarat dengan negosiasi, interpretasi, dan pemaknaan bersama antar anggota tim. Melalui observasi langsung terhadap praktik keseharian para staf keuangan, peneliti ini menggali bagaimana aturan formal dijalankan dan disesuaikan, bahkan dinegosiasikan dalam konteks kerja yang dinamis. Nah, dengan demikian, penelitian etnometodologi ini memberikan wawasan mendalam tentang realitas sosial yang membentuk praktik akuntansi sektor publik, serta memperlihatkan bahwa laporan keuangan bukan hanya hasil dari prosedur administratif, tetapi juga produk dari konstruksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.